Hai guys, welcome to Sonia's Travel Vlog. Di kesempatan kali ini aku akan melakukan review Sonia untuk tempat all you can eat yang menurut aku paling worth it di kota Jakarta. Yang gak lain adalah La Brasserie Restoran di Hotel Le Méridien, Jakarta Pusat. Kenapa aku bisa bilang all you can eat ini paling worth it? Karena di samping harganya itu yang masih termasuk affordable di Jakarta, makanannya itu lengkap banget guys. Jenisnya mulai dari makanan Indonesian, Chinese food, Western food, Japanese food, lalu juga ada Indian food dan masih banyak lagi. Aku tuh sebenarnya udah ke tempat ini 2 kali guys untuk makan di La Brasserie Restoran. Jadi aku tuh pernah makan dulu di tahun lalu sama di tahun ini waktu Chinese New Year dinner kemarin. Sebagai pecinta buah-buahan, aku senang banget sih ngelihat buah-buahan selengkap ini. Ada buah naganya juga. Di sini buah-buahannya lengkap banget guys, dan juga jusnya tuh aku suka banget karena ini tuh pure juice gitu loh, bukan yang isinya air doang sama sirup. Nah terus di sini tuh roti-rotian juga lengkap ya, as always. Di sini kalau misalnya kalian mau makan sereal, di sini tuh ada 7 jenis. Nggak biasa kan ya, kalau di tempat-tempat lain kan paling cuma 2 atau 3 jenis aja. Di sini kalian juga bisa ambil yogurt sepuasnya. Mau ngambil keju, di sini juga ada berbagai jenis keju, mulai dari mozzarella cheese, blue cheese, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Di sini juga tentunya ada daging asap guys, mulai dari beef, lalu juga ada chicken, lalu juga di sini tuh ada berbagai jenis salad gitu ya, mulai dari salad yang western biasa gitu sampai salad-salad yang India dan segala macam negara gitu di sini ada, dan lengkap banget topping-toppingnya. Kalau kalian pecinta cake, di sini tuh juga banyak cake mulai dari muffin, bolu, dan masih banyak lagi. Nanti kalian aku bisa tunjukin lebih banyak lagi di akhir video. Ada cake-cake yang bener-bener enak banget sih guys rasanya. Aku tuh kayak ngambil sepuasnya gitu loh di sini. Selain itu ini ada Indian food yang tadi aku bilang. Jadi kayak kita tuh bener-bener bisa merasakan makanan dari berbagai negara di Le Brasserie restoran ini. Ini kalau misalnya kalian mau makan makanan Korean, di sini juga ada Korean food gitu. Lumayan banyak jenisnya, jadi kalian bisa coba-coba dikit-dikit tapi banyak gitu. Moving on ke jenis makanan lainnya. Nah, di sini kalau pecinta makanan Indonesia juga tentunya ada ya, guys. Dan cukup lengkap juga. Bahkan nanti kalau yang di akhir video itu juga aku tayangin ada berbagai jenis sate gitu deh. Nah, next selanjutnya aku mau tayangin Western breakfast. Ini mungkin agak common ya, kalau misalnya di hotel-hotel lain kalian juga bisa temuin kayak makanan sausage, french fries, lalu juga ada omelet, dan makanan-makanan yang kayak gini sih. Mungkin ini yang termasuk yang common ya kalau makanan ini. Tapi menurut aku makanan di La Brasserie Resto itu semuanya tuh enak guys, kayak nggak ada yang failed gitu loh satupun. Dari kentang gorengnya aja enak, dari sosisnya enak. Ya pokoknya menurut aku sih hampir semua menunya itu aku bisa bilang enak banget. Kalau nggak enak banget ya enak aja gitu. Ini masakan westernnya, ada pizza juga nanti aku tayangin di akhir-akhir video itu. Juga ada pizza gitu ya guys. Ini kalian bisa request kalau omelet itu mau dibikin omelet seperti apa, apakah setengah mateng atau omelet yang isinya sayur-sayuran gitu. Nah, di sini itu ada Asian food. Jadi di sini tuh kayak kebanyakan sih daging ya kalau misalnya Asian gitu. Ini ada Korean food juga. Tadi kayaknya aku udah sempat shoot sebentar, tapi ini karena aku mau tunjukin yang lebih banyak lagi jenisnya. Di sini tuh ada yang makanan yang mengandung alkohol juga, tapi kalau misalnya kayak gitu tuh pasti ditulisin gitu loh guys. Jadi kayak kalian kalau misalnya nggak bisa makan alkohol, kalian bisa untuk nggak ambil makanannya. Dan Korean foodnya ini menurut aku juga rasanya lumayan enak. Nah, selain Korean, tetangganya Korea itu juga ada Jepang. Ini aku ngecek makanan Jepangnya di sini juga cukup lengkap. Nanti di bagian akhir video aku juga tayangin berbagai jenis sushi, guys. Bahkan di sini tuh ada salmon sashiminya loh. Kayak kalian bayangin aja, all you can eat yang ada salmon sashiminya. Lumayan banget kan? Nah, di sini juga ada masakan India. Masakan Indianya ini Indian pickles gitu. Lumayan lengkap jenis-jenisnya. Ada nasi Indian gitu. Terus juga ada kayak lauk-lauk macam-macam gitu sih, cemilan juga ada. Bahkan kalian bisa cobain di sini semuanya. Aku nggak hafal namanya satu-satu, tapi ini aku shoot sedikit ya biar kalian bisa lihat. Selanjutnya ini juga ada sushi barnya. Nah, sushi barnya ini tuh kalian ada salad-saladnya juga ya. Dan selain itu juga sushi-susiannya cukup lengkap.
Dan di sini tuh ada kayak daging dan segala macam keju. Keju itu kebetulan lengkap banget sih di sini, mulai dari keju yang biasa aja sampai mozzarella, blue cheese. Terus di sini tuh juga ada gelato, guys. Gelatonya tuh kayak 6 rasa gitu loh, ada yang rasa mango, terus ada yang orange, ada yang sirsak, ada yang coklat, strawberry, dan rasanya itu benar-benar rasa buah. Jadi dia ini bukan gelato yang susu atau krim aja gitu, tapi rasa buahnya terasa banget. Nah selanjutnya ini aku akan kasih lihat menu waktu Chinese New Year kemarin. Jadi ini ke belakang ini adalah menu-menu yang ada waktu Chinese New Year. Nah menu yang pertama ini aku mau nge-shoot dari segi makanan westernnya dulu. Di sini ada chicken quesadilla, ada salmon sandwich, terus juga ada chicken croquette. Ini aku nge-shootnya benar-benar close up banget biar kalian bisa lihat jenis-jenis makanan di sini ya. Selain itu di sini juga ada meat lovers pizza. Ini meat lovers pizzanya seperti ini. Terus di sini tuh yang aku suka banget guys. Ini aku menu ini suka banget. Ini adalah tiger prawn. Jadi tuh ini tuh adalah udang yang besar-besar terus yang ada rasa kejunya dikit gitu. Dan aku juga suka ini. Ini tuh adalah kayak kerang gitu ya, kerangnya besar-besar, atasnya ada kejunya juga. Kalau yang ini itu adalah roasted chicken, dan di sebelah sana itu ada makanan-makanan western lainnya. Selain makanan western, di sini juga ada Chinese food karena ini adalah Chinese New Year. Ini aku makan berbagai jenis dimsum, kayak ada siomay, mantau, lumpia, kulit pangsit gitu, terus ada hakau juga. Ini karena Chinese New Year ya, tapi biasanya sih aku jarang lihat Le Brasserie Resto ini mengeluarkan menu-menu Chinese food seperti ini yang ada dimsum-dimsumnya. Selain itu di sini juga ada crispy pork. Kalau yang ini non halal pastinya, tapi dia udah kasih tulisan gitu non halal. Ini crispy porknya tuh menurut aku babinya tuh tipis-tipis dan crispy-crispy. Jadinya rasanya enak sih, walaupun aku tuh biasa bukan pecinta pork gitu. Tapi menurut aku ini rasanya enak. Terus di sini juga ada fried rice ala Chinese gitu. Terus ada bihun goreng juga. Terus di sini juga ada daging-dagingnya, ada chicken, ada beef, ada macam-macam deh. Pokoknya ya cukup lengkap lah kayak Chinese food pada umumnya gitu ya. Nah, setelah Chinese food, kita masuk ke Indonesian food. Ini yang aku bilang tadi, sate. Satenya lumayan enak, guys. Ada macam-macam gitu ya, traditional sate, bumbunya juga lengkap banget. Terus ada chicken sate, ada beef sate gitu. Terus kalian kalau misalnya suka sambal, suka cabe gitu, di sini juga ada. Pokoknya menarik banget, sambalnya lengkap gitu ya jenisnya. Dan di sini tuh juga ada bebek packing, guys. Edisi spesial all you can eat untuk Chinese New Year dinner gitu. Jadi ada bebek packingnya. Nah selanjutnya ini aku mau kasih lihat ke kalian ada dessert. Dessertnya itu di sini lengkap banget. Aku suka banget sih dessert di sini rasanya enak semua. Ada mango pudding, pandan pudding, matcha pudding, terus juga ada kayak mocha cake, green tea cake, strawberry mousse kayak jenisnya tuh macam-macam gitu loh dan kalian tuh bisa ambil semuanya karena ini adalah all you can eat. Jadi aku tuh ngerasa Le Brasserie restoran ini adalah salah satu tempat all you can eat yang paling worth it di kota Jakarta karena jenis makanannya itu benar-benar macam-macam guys. Aku bisa bilang kalau di sini tuh ada 100 jenis makanan itu ada kali ya 100 macam gitu. Nah di sini tuh juga ada keju-kejuannya dan roti-rotiannya. Kejunya juga lebih lengkap daripada yang edisi breakfast all you can eat kemarin. Kalau yang ini itu dia jenis kejunya tuh lebih macam-macam gitu sih. Aku sih cobain semua ya, ambil dikit-dikit aja. Pokoknya yang penting cobain kan. Ini keju yang unik-unik sih kalau nggak di 5 star hotel gitu nggak ada. Nah selanjutnya ini yang aku bilang ada salmon sashimi, ada tuna sashimi, terus juga ada berbagai jenis sushi gitu guys di sini. Dan ini kalian bisa makan sepuasnya dong. Bener-bener all you can eat, definisi all you can eat yang sesungguhnya gitu. Salmonnya juga nggak pelit banget. Di sini banyak banget guys, ada 2 ekor loh, 2 ekor salmon. Nah, karena ini Chinese New Year juga, di sini juga disediakan kue keranjang gitu sama kue keranjang yang digoreng kayak ala-ala biasa lah kalau kita bikin di rumah. Nah, ini contoh makanan-makanan yang aku ambil. Ini gelatonya aku ambil kayak milih 3 rasa gitu. Sebenarnya kita bisa ambil aja sih semua rasanya, cuma aku ambil sesuai preferensi aku. Terus di sini juga ada kayak mandarin cake, ada kue lapis juga, ada snack-snack Chinese New Year gitu karena ini lagi makanan Chinese New Year. Last but not least, ini juga ada salad ala Chinese New Year gitu, yaitu yisang. Ini tuh tradisi Chinese yang biasanya kalau
lagi tahun baru Imlek itu diangkat-angkat gitu loh, kayak kita makan bareng-bareng keluarga gitu. Di sini aku bareng adik aku doang sih, karena kita berdua doang yang datang ke sini. Yisangnya Le Meridian Hotel ini menurut aku porsinya besar dan di atasnya itu ada salmon, fresh salmonnya gitu. Jadi lumayan banget kan? Okay, I think that's all from me for my lifestyle vlog today. Thank you for listening me. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. See you di review Sonia berikutnya.